Jumpa kembali di channel Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Ditilang Polisi Jauh Lebih Serius Dibandingkan Sedang Berperkara Menunggak Kartu Kredit. Pada kesempatan kali ini saya membawakan sebuah judul yang cukup fenomenal lagi, fantastik, dan tidak lain tidak bukan. Judul yang saya buatkan ini untuk berbagi sebuah wacana, berbagi sebuah edukasi, dan topiknya adalah ditilang polisi jauh lebih serius dibandingkan sedang berperkara menunggak kartu kredit. Di sini saya juga akan membawakan sebuah analog. Sebuah analog untuk saya berikan pencerahan khususnya pada para penonton atau pemirsa yang saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit ini. Tidak jarang berpikirnya itu terlalu aneh-aneh, melambung. Padahal jika Anda bisa mendengarkan, menyimak apa yang ingin saya bagikan tentang pengalaman saya yang telah terjadi di tanggal 6 Januari 2022, saya di video ini akan bercerita bahwa saya mengalami sebuah problematika di mana di tanggal 6 Januari 2022 adalah pertama kali anak saya yang SMA ini sekolah tatap muka. Jadi bukan melalui online tapi tatap muka, dan ketika saya menjemput anak saya tersebut di perjalanan tanpa disengaja, faktor kelupaan akibat sebuah peristiwa, akhirnya saya di sore harinya didatangi oleh seorang kurir dari Kepolisian Republik Indonesia, dan Pak Polisi ini datang ke Jalan Patimura 34 dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mengantar sebuah surat. Ini amplopnya. Sedangkan suratnya saya tidak sempat memfotokopi tapi sempat memfoto. Dan nantinya di akhir video yang Anda tonton akan saya tempel. Dan kenapa saya mengangkat topik ini? Karena segala problematika yang terjadi itu pasti ada sebab dan akibat. Dan saya memberikan analog kepada Anda sekalian yang saat ini mungkin sedang sangat gundah gulana, sangat stres, depresi, hanya karena Anda sedang menunggak hutang kartu kredit. Itu adalah kurang bijak. Sayangilah hidup Anda, sayangilah keluarga Anda, dan selama Anda masih bernafas, selama Anda masih berusaha, niscaya kondisi sedang menunggak hutang kartu kredit ini hanyalah sementara waktu. Baik, saya akan mulai menceritakan yang tadi saya katakan. Di tanggal 6 saya mengantar dan menjemput anak saya di sebuah SMA swasta di seputar Manan, di daerah Adi Sucipto ya kalau nggak salah. Dan ketika setelah saya menjemput,
saya memilih rute balik arah untuk pulang ke rumah itu, rute saya selalu dari SMA yang swasta tadi, saya menuju ke perempatan yang dimana kanannya ada sebuah SPBU, dan bila kita belok ke kiri itu menuju ke terminal Tirtonadi, dan bila mana kita lurus nanti akan ada Polrestabes Solo yang lama. Dan saya memilih belok yang ke kanan, dimana menuju ke sebuah, melewati rute dimana nanti di pertigaan mentok itu ada sebuah rumah sakit swasta, dan saya pilih membelok ke arah kiri, yaitu melewati flyover yang terbaru dan menuju ke kota Slamet Riyadi, maksudnya menuju ke kota, dan di sana banyak sekali stopan-stopan yang saya lewati. Dan entah kenapa saya yang pasti adalah bukan seorang warga negara yang tidak taat hukum. Saya bukan seorang warga negara yang berkoboi ria. Saya senantiasa berusaha untuk mematuhi aturan yang telah dibuat oleh negara Indonesia kita tercinta, dan saya tidak ada keinginan sama sekali untuk melakukan sebuah pelanggaran. Tapi di situ ketika di surat, nanti saya tekan tempel di surat itu, ketika saya baca surat ini berbunyi demikian. Jadi nanti saya akan tempel, nanti silahkan Anda menyaksikan. Surat itu terdiri dari 2 lembar. 2 lembar, dan lembar yang pertama ada Kop Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Risor, Kota Surakarta, alamatnya di Jalan Slamet Riyadi nomor 376, Kecamatan Kota. Ada nomor surat, kemudian ada klarifikasinya apa, surat itu tujuannya apa, dan tertulis biasa. Kemudian tertulis juga di ujung kanannya lampiran ada 2 lembar, yang saya terima 2 lembar. Kemudian perihalnya adalah surat konfirmasi ETLE, dan di pojok kiri ya, sorry kalau saya salah kata, yang tadi sudah saya bacakan adalah di pojok kiri, dan sekarang di pojok kanannya seperti biasa adalah ada tanggalnya adalah tanggal 6 Januari 2022. Kepadanya yang terhormat itu ditulis sesuai pemilik mobil, dan kebetulan mobil itu bukan milik saya, tapi alamatnya sama karena ini miliknya anak saya di Jalan Patimura 34 RT 4 RW 12 Danukusuman Serengan Surakarta. Dan di sana di surat itu ada 4 poin. Saya menjelaskan di sini sekaligus memberikan sebuah edukasi pada Anda sekalian. Kiranya Anda mulai sekarang harus taat untuk berlalu lintas dengan baik dan benar. Saya sangat senang, sangat apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia, dan dengan penerapan sistem CCTV yang telah dilakukan ini, saya yakin kemungkinan untuk terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ketidakpatuhan pengguna jalannya, kedisiplinannya akan pasti berkurang. Jadi saya berbagi, jika mana mungkin Anda itu menyepelekan, Anda akan kena masalah seperti yang saya lakukan. Akan tetapi sudah saya jelaskan berkali-kali, ketika kejadian ini saya alami dengan anak saya, tidak ada satu niat pun untuk melakukan sebuah pelanggaran lalu lintas,
atau ingin berkoboi ria. Yang ada adalah sebuah situasi di mana nanti saya ceritakan detailnya, bahwa itu adalah kelalaian semata. Dan saya juga tidak tahu kejebretnya di mana, tapi sudah saya kasihkan rutenya. Saya dari perempatan Manahan, di mana kanan jalan ada SPBU, kiri menuju ke Tirtonadi, lurus menuju ke Polrestabes Solo yang bangunan lama. Saya memilih belok yang ke kanan, dan di akhir pertigaan di mana kanan jalannya adalah sebuah rumah sakit swasta, saya belok kiri, di mana belok kiri ini menuju ke Samtiadi dan banyak sekali stopan. Di sana membahas pertama, nomor 1 rujukannya dulu. Rujukan tentang kenapa surat ini terbit. Mengatakan rujukan 1A, Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Itu yang pertama rujukannya. Yang 1B, Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Rujukan yang 1C adalah Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian rujukan 1D, Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian rujukan yang 1E, Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan rujukan 1F yang terakhir adalah Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identitas kendaraan bermotor. Itu adalah poin yang pertama. Dan yang kedua, sebelum saya melanjutkan yang kedua, Anda tidak perlu mengingat-ingat, karena ini sebuah edukasi agar supaya Anda tahu. Dan Anda tidak perlu mengingat-ingat, karena nanti di akhir video saya akan tempel. Baik, saya akan lanjutkan yang poin kedua. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dan berdasar bukti hasil rekaman CCTV ETLE pada hari Kamis tanggal 6 bulan Januari 2022 pukul 11.36 WIB di lokasi Jalan Slamet Riyadi, nomor polisi > NRKB AD XXXX U, X-nya 4 kali dan berakhir huruf U, koma, saudara diduga telah melakukan pelanggaran penumpang kendaraan bermotor yang duduk di samping pengemudi dalam kurung sabuk keselamatan pasal 289 Ju pasal 106 ayat 6 dalam kurung lagi tidak menggunakan sabuk keselamatan kurung tutup. Untuk itu, saudara diberi kesempatan melakukan konfirmasi selambat-lambatnya pada tanggal 13 Januari tahun 2022.
22. Itu adalah bunyi nomor 2 dan saya lanjutkan bunyi nomor 3-nya. Berkaitan dengan butir 1 dan 2 bersama ini disampaikan bahwa konfirmasi dapat dilakukan dengan datang langsung membawa belangko lampiran ke posko ETLE Satlantas Polresta Surakarta, alamat Satlantas Gendengan, Jalan Slamet Riyadi dalam kurung layanan informasi 085879134492 kurung tutup. Dan poin yang terakhir, yang keempat, berbunyi demikian untuk menjadi maklum. Kemudian di pojok kiri bawah ditulis bahwa surat ini ditembuskan atau tembusannya dikirim ke Dirlantas Polda Jateng, Jawa Tengah. Yang kedua ditembuskan ke Kapolresta Surakarta. Yang ketiga ditembuskan ke Kadispenda Surakarta, dan yang keempat ditembuskan ke Kadishub Surakarta. Dan di pojok kanan yang menandatangani atas nama Kapolresta Surakarta, Kasat Lantas dengan Bapak Adiwarman Gautama Putra, Sarjana Hukum SIK MH. Saya mohon maaf jika saya ada menyebut salah baca karena kebetulan saya sedang tidak memakai kacamata, tapi beliau adalah menjabat sebagai komisaris polisi dengan NRP, nomornya disebutkan. Itu surat yang pertama. Dan yang surat yang kedua adalah surat yang kedua ini juga akan saya tempel. Jadi di situ di atas pojok kanan tertulis surat Satlantas Polresta Surakarta. Nomornya adalah B340 1 atau I garis miring YAN titik 1 2 garis miring 2022 Lantas. Tanggalnya 6 Januari 2022. Di sana ada 4 foto. Ada empat foto itu terlihat mobil yang saya kemudikan terlihat, dan terlihat juga di samping kiri saya anak saya pulang sekolah, dan di bawahnya gambar. Jadi yang disertakan ada 4 foto, dan di bawahnya gambar ditulis 1 penumpang bermotor yang duduk di samping pengemudi atau sabuk keselamatan. Saya ulang ya. 1 penumpang kendaraan bermotor yang duduk di samping pengemudi. Dah begitu saja. Kemudian dalam kurung sabuk keselamatan. Kemudian di bawahnya tertulis pasal 289 Ju pasal 106 ayat 6. Tidak menggunakan sabuk keselamatan. Kemudian di pojok kiri bawah ada konfirmasi scan QR code. Untuk konfirmasi melalui WA ada barcode, dan di pojok kanan bawah seperti yang tadi saya katakan, penandatangannya atas nama Kapolrestabes Surakarta Aditya
Warman Gautama Putra, Sarjana Hukum SIK MH. Beliau menjabat Komisaris Polisi, NRP-nya tertera. Baik, saya sudah menceritakan bahwa ketika saya pulang dalam perjalanan setelah menjemput anak dengan rute yang telah saya sampaikan, di situ saya tidak tahu kena CCTV-nya di mana, tapi yang pasti ketika itu anak saya ada sebuah keperluan untuk mengambil tas handbagnya di jok belakang. Jadi handbagnya ada di jok belakang. Nah, karena saya dalam kondisi setir, mobil kondisi berjalan, jadi kita ini sebenarnya pakai sabuk pengaman. Setir, kita tidak berkoboi ria, kita adalah warga negara yang taat hukum, kita pakai sabuk. Tapi ketika ada suatu hal yang penting yang akan dibahas, ditunjukkan ke saya tentang jadwal sekolah di minggu depannya, dia ingin mengambil tasnya di belakang. Akan tetapi karena saya baru setir dan kondisi kalau tas ramai, saya takut anak saya untuk mungkin salah urat, salah otot kalau ketika dia menengok ke belakang. Dan juga ketakutan saya adalah jika mana terjadi mendadak saya mengerem akibat adanya lalu lintas yang kredit, itu bisa jadi dia terbentur. Oleh karena itu saya katakan nanti saja, tunggu kalau kita pas ada di stop lamp. Pada saat di stop lamp, silahkan kamu ambil handbag itu. Dan dari mulai yang tadi saya katakan, pertigaan di mana kanannya adalah sebuah rumah sakit swasta dan kita belok ke kiri melewati flyover yang baru, di sana banyak sekali stopan. Saya kurang hafal kejadiannya itu di stop lamp yang mana, dan itu ketika saya katakan silahkan diambil ketika berhenti, dan itu dilakukan oleh anak saya. Dan otomatis ketika dia harus menoleh ke belakang, mau tidak mau dia harus melepas sabuk pengamannya, menoleh mengambil. Dan dikarenakan asik membahas pengumuman atau pemberitahuan untuk orang tua, baik saya maupun anak saya lupa bahwa memasang kembali sabuk pengamannya. Jadi mohon maaf, jadi waktu itu saya juga pakai sabuk. Sebenarnya saya mau mengambilkan handbag itu saya, tapi karena posisinya jauh lebih dekat anak saya ketimbang saya kalau menjangkau handbag itu, akhirnya sudah sukar itu papi ambil aja. Dan ketika itu langsung lampu tadinya merah menyala kuning dan hijau, kita langsung jalan lagi, dan itulah manusia. Kami berdua lupa mengenakan sabuk pengaman. Dan ketika entah di perempatan berikutnya, stop lamp berikutnya atau yang keberapa, banyak sekali dari mulai flyover baru sampai menuju ke perempatan Nonoman melalui banyak stopan, saya tidak tahu tentang detailnya. Tapi setelah itu kita sampai rumah dan kita tidak menyangka-nyangka kita sampai rumah kisaran jam 12, dan di sore hari kisaran tetap tanggal 6 kisaran jam 17.30 atau jam 5 kurang atau 16 sekian, ada kurir kepolisian yang mengantarkan surat tadi. Dan setelah saya buka, oh ternyata saya telah melakukan pelanggaran dan baru sadar. Dan keesokan harinya tanggal 7, saya tidak pernah
menunda-nunda perkara. Dalam arti menunda-nunda perkara itu saya harus tahu apa yang harus saya lakukan sebagai seorang warga negara. Jadi saya harus tahu dulu, karena ini terkait dengan seluruh kehidupan kita ini telah ditata, baik itu dalam kitab undang hukum pidana ataupun kitab undang-undang hukum perdata. Dan keesok harinya tanggal 7 seperti biasa saya pun juga mengantarkan kembali anak sekolah, dan setelah saya mengantarkan anak sekolah saya langsung ke kepolisian seperti yang tertera di alamat. Dan setelah itu saya antri cukup singkat, ada 3 atau 4 antrian. Kemudian bijaksana sekali, jadi tujuan pemanggilan, jadi saya ini menceritakan caranya menilang. Tujuannya panggilan adalah kita bertemu dengan seorang petugas kepolisian. Dia mengatakan, betul Bapak tanggal sekian, jamnya di situ berada di stop lamp dan Anda tidak menggunakan sabuk pengaman. Dan saya tidak pernah menyangkal apapun. Betul Pak, memang sudah kerekam, sudah ke foto. Akan tetapi petugas kepolisian tadi menanyakan atau mengkonfirmasi atau ingin tahu atau ingin memberikan edukasi, lah kenapa kok tidak pakai sabuk pengaman. Dan kembalilah saya ceritakan seperti yang tadi sudah saya sebut, sebenarnya kami bukan seorang warga negara yang tidak taat hukum Pak, tapi karena pada saat itu anak saya mau mengambil handbag, dan pada saat jalan saya takut kalau nanti dia bahasa Jawanya kepuntir atau kesleo, saya suruh tunggu setelah ada stop lamp baru ambil. Dan ketika untuk mau mengambil, mau tidak mau, supaya tidak kepuntir, sabuk pengaman kita buka dan mau mengambil. Tapi pada saat setelah mengambil, dan karena durasi merah ke hijau itu cepat sekali, dan akibat asik membahas topik dari sekolahan, kami lupa memakainya kembali dan terjadilah peristiwa itu. Dan setelah itu didengar oleh petugas kepolisian, dan yang terpenting bahwa kita mengakui kesalahan, barulah petugas itu membuat surat tilang dan menawarkan ke saya apa yang mau ditinggal. Yang ditinggal adalah SIM-nya, SIM A Bapak sebagai pengemudi, atau yang mau ditinggal STNK mobil. Dan saya pilih SIM-nya. Dan langkah selanjutnya setelah kita dibuatkan surat tilang, SIM-nya kita dipegang oleh kepolisian, Pak petugas polisinya menyita SIM itu, saya dikasih sebuah nomor virtual account untuk segera membayar denda. Konsekuensinya adalah didenda. Dan saya segera bergegas ke bank sesuai dengan yang diinstruksikan petugas kepolisian. Saya bayar melalui teller sesuai dengan nomor virtual account saya, muncul nama saya. Dan setelah itu saya punya bukti bayar, saya kembali lagi ke kantor tadi menunjukkan bukti bayar saya, dan akhirnya SIM saya dikembalikan. Itulah sebuah wacana, sebuah edukasi yang ingin saya bagikan pada Anda, bahwa sekarang ini Anda dan saya sebagai warga negara, idealnya adalah senantiasa untuk tidak lalai, tidak lupa, apalagi sengaja untuk melanggar ketertiban lalu lintas, karena ini semua tidak lain tidak bukan untuk keselamatan kita sendiri. Banyak orang yang main handphone, entah itu motor, entah itu mobil, dan tidak jarang berakibat meleng, kita ya ditabrak, atau malah mereka belok tanpa menghiraukan lalu lintas, yang nabrak kita. Itu
Harapannya dengan adanya banyak CCTV ini akan mengurangi banyaknya kejadian. Itulah cerita singkat dari saya, dan saya akan masuk ke topik kita. Judulnya adalah tilang polisi jauh lebih serius dibandingkan dengan berperkara menunggak utang kartu kredit. Saya hanya sedikit memberikan sebuah pencerahan pada Anda sekalian, terutama klien-klien saya yang telah bercurhat. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, problem, atau bukan one prestasi, ketika kita sedang tidak mampu, menata, entah itu kelalaian, entah itu kita memang kondisi finansial tidak benar, kalau itu sebatas hutang kartu kredit, Anda jangan sampai salah langkah, karena sangatlah memprihatinkan bagi klien-klien saya ini menganggap sedang menunggak utang kartu kredit ini bagaikan dunia ini telah runtuh. Tidak jarang akibat takut, tidak cukup pengetahuan tentang apa konsekuensinya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau kita lalai melakukan pelanggaran lalu lintas, konsekuensinya jelas. Kita ditilang, SIM kita ditahan. Kalau kita belum punya uang, ya kita tidak bisa menebus dulu. Tapi kalau kita sudah punya uang, ya diharapkan segera menebus. Sama dengan kondisi ketika Anda sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Jika mana kondisi finansial Anda belum baik, jangan pernah Anda takut tentang hal itu. Jauh lebih serem ketika Anda ditilang oleh polisi atau berurusan dengan Kepolisian Republik Indonesia, di mana sangat jelas rujukannya, pasal-pasal pidananya jelas. Kalau Anda hanya gagal bayar hutang kartu kredit, konsekuensi terbesar Anda masuk SLIK. Bonusnya, saya katakan bonus, karena tidak ada apapun. Jadi kalau kita tadi misalkan ditilang, kita memang tidak ada dana untuk bayar, ya konsekuensinya kita sementara tidak punya SIM. Jadi jangan bepergian, kan begitu. Sama konsekuensi ketika Anda sedang macet atau menunggak utang kartu kredit, tidak lain tidak bukan Anda sementara tidak bisa berhutang karena SLK Anda kena blacklist. Bonusnya bertemu atau harus berhadapan dengan kolektor, baik itu Depko ataupun Desko. Dan ketika ini terjadi hanya satu yang sering terjadi, Anda merumitkan problematika yang ada. Entah itu karena gengsi, entah itu karena takut, entah karena Anda tidak paham tentang aturan hukum yang sudah ditata oleh negara kita ini. Tidak jarang malah jadi seorang pencuri. Entah itu mencuri di perusahaannya, malah perusahaan bisa jadi pencurian atau penggelapan, atau penipuan, menipu teman, menipu relasi pekerjaan, atau bahkan yang lebih parah lagi, dan akan segera saya bahas juga di topik-topik selanjutnya, adalah yang tadinya kena korban hutang kartu kredit tanpa anggunan, tapi karena gengsi tidak tahu caranya malah kejebak bank blackjack atau perorangan, di mana kita konsekuensinya tidak bisa kita prediksi karena bank blackjack atau perorangan tidak punya hukum, seringkali hukum rimba, atau bahkan tidak jarang akibat adanya problematika yang sangat sederhana. Saya katakan sangat sederhana, Anda melampiaskan pada keluarga. Umpama Anda pemegang kartunya adalah lelaki dan kebetulan punya keluarga, istri, anak, tidak jarang
karena kegundahan Anda marah-marah dengan istri atau anak Anda, atau bahkan tidak jarang menganiaya mereka. Jangan Anda lakukan itu. Hidup adalah anugerah, syukuri, dan akan saya bahas secara detail agar supaya Anda tidak salah langkah. Karena ketika Anda salah langkah, yang tadinya adalah problematika yang saya analogkan sangat tidak ada problem. Kenapa saya cerita tentang tilang? Karena ini sebuah analog untuk agar supaya Anda paham problematika Anda ketika Anda menunggak utang kartu kredit itu tidak ada perkara apapun. Tidurlah nyenyak. Seperti tadi misalkan, andai saya belum punya uang untuk bayar tilang, ya konsekuensinya cukup jelas. Sementara waktu SIM saya ditahan, dan karena saya tidak mempunyai surat izin mengemudi, ya otomatis jangan saya menyetir agar supaya tidak terjadi kesalahan atau tindakan hukum yang berikutnya, atau malah tindakan hukum yang maksud saya bilang nyeleneh ya, karena kan banyak orang yang suka nyeleneh ya. Lapor SIM hilang buat lagi, itu kan jadi malah pidana. Jadi Anda kena gagal bayar utang kartu kredit, teorinya sadar, dan bagaimana cara Anda untuk membuat mental Anda tetap sehat. Dengan mental tetap sehat, diharapkan jasmani Anda tetap akan juga jadi sehat, dan Anda bisa berkinerja dengan baik dan bisa mengumpulkan dana untuk segera membayar. Jangan malah memilih untuk berbuat kriminal, karena ketika Anda berbuat kriminal, masalah yang simpel jadi rumit, dan Anda akan berusaha ke kepolisian, bahkan Anda akan segera menjadi terlapor. Korban Anda bisa jadi melaporkan, terlapor, mendapatkan surat panggilan polisi, diadakan pemeriksaan, dibuat berita acara pemeriksaan, dan ketika minimal 2 alat bukti lengkap dan polisi sudah bisa memasukkan dalam kategori P21, Anda akan segera ditahan, diadili perbuatan pidana Anda, dan Anda akan dipenjara. Itulah video yang saya buat. Semoga Anda bisa mengerti tentang topik video ini. Ini sebuah analog untuk Anda memahami cara berpikir Anda, bahwa saya katakan ketika sedang macet utang kartu kredit itu tidak ada perkara apapun. Jauh lebih serius ketika kita ditilang polisi. Ini analog dari saya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat, Anda bisa mendapatkan sebuah pencerahan, dan Anda segera bisa menenteramkan hati, memperbaiki mental Anda agar tetap sehat, dan jangan sampai Anda sia-siakan jika Anda sudah mempunyai keluarga. Kompakan keluarga Anda, be happy, enjoy your life, dan jangan menyerah. Tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.